Ini adalah tahiyatan di ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa fi hidayati al-kulliyah, ya, aku lulakunna taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal asyam wal qiyam wal Qur'an taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin kullu amin wa antunna kullukunna jami'an bi khairin insyaallah. Baik, ainal akharun lam ya'ti ba'd. Idzan nahnu fi ayil hadis al-an, hadis kam? Ah, Nabi asal Ustaz. Nabi. Nabi. asalnya ya. Baik, alhamdulillah. Idzan antuna kita tadzakarna di al-hadis, ya. Baik, hadha huwa al-hadis alladhi nuridu an nabhas wa huwa al-hadisus sabi'. Nahnu qad in adainal imtihan kan? Imtihan kholas ya. Kelas Ustaz. Kelas Ustaz. Kelas Ustaz. Malam tas tarik. Ada yang belum ikut nggak? Mari. Nanti dicek ya. Baik, idan sanadkhul ilal hadis, matnul hadis. Tafadholi ikra'i ya Uturi Safaria, ikra'il hadis. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Matan hadis. Ini Ustaz yang di layar atau yang di kitab Ustaz? Serah, di layar boleh, di kita di layar aja. Oh, nah, Ustaz. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali Wali a'immati a'immatil, di wali a'immah. a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Baik, Rawahu. jazakallahu khairan. Hadza huwa matnul hadis alladhi nuridu an nabhas. Baik, nahtu ila yalihi wa huwa tarjamatu rawil hadis. Ya, kita akan lihat dulu CV, ya, CV singkat perawi hadis. Ismuhu Tamim ibni Aus Ad-Dari. Namanya Tamim ibni Aus Ad-Dari. Nisbatan Ad-Dari, ya. Ad-Darinya itu nisbatan ila ahadi ajdadihi. Jadi dari itu bisa kepada kakeknya Ad-Dari, atau juga Ad-Dairi nisbatan ila dairin. Jadi bisa kepada sosok atau kepada tempat. Kalau sosok berarti kakeknya, kalau tempat berarti dairin, tempat kana yata'abbadu qabla islamihi. Ya seperti biara gitu kan. Dairi itu biara atau gereja, ya, tempat beliau dulu sebelum Islam, ya, melakukan ibadah. Wa yukna bi ibnatihi al-wahidah
allati lam yulaqab ghairuha, Ruqayyah. Beliau punya anak perempuan satu-satunya yang dinamakan dengan Ruqayyah, karenanya beliau dikatakan yukna, ya, dipanggil dengan nama anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya yang namanya adalah Ruqayyah. Wa kana islamuhu ma'a akhihi Nu'aim sanata tis'in. Beliau masuk Islam bersama dengan saudaranya atau abangnya, ya, kakaknya yang bernama Nu'aim tahun 9 Hijriah. Nah, sebelumnya beliau adalah kana rahibu ahli asrihi wa abidu Palestin wa kana kasirut tahajjud. Beliau adalah sebelum Islam seorang pendeta, ya, pendeta dari Nasrani, ya. Kalau rahib itu berarti pendeta dari Nasrani. Kalau pendeta dari Yahudi biasanya disebut dengan ahbar, ahbarun. Kalau Hebrun berarti pendeta Yahudi, kalau Rohibun pendeta Nasrani. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu ahlul kitab. Nah, kalau kitab itu bisa dua-duanya, ya. Orang yang diberikan kitab, ya, bisa pendeta Yahudi, bisa pendeta Nasrani. Tapi kalau nanti disebutkan rohib, berarti khusus untuk pendeta Nasrani. Kalau Hebrun, pendeta Yahudi. Wa kana rahibu ahli asrihi, pada zamannya beliau seorang pendeta dan juga seorang yang senantiasa beribadah yang tinggal di Palestina, abidu Palestina. Nah, karena memang beliau ahlul ibadah di masa Nasrani, ketika masuk Islam pun juga beliau seorang ahlul ibadah, yaitu suka atau banyak melakukan ibadah tahajud, ya, sholat malam, ya. Inilah yang mungkin pernah, ya, kita dengar dalam hadis Nabi, ya, khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik pula nanti akan menjadi terbaik di masa Islamnya. Jadi orang kalau dulunya baik di masa sebelum Islam, akan baik kalau dia juga masuk Islam. Maksudnya ibadahnya, akhlaknya, kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Bagaimana Umar, ya, Umar kan sebelum Islam di zaman jahiliyahnya orang baik, akhlaknya, keberaniannya, maka ketika masuk Islam juga menjadi baik, ya. Nah, ini juga demikian. Nah, dalam kisah juga Tamim inilah orang yang pernah melihat ada namanya dabah, ya. Dabatun alladzi saufa yazharu, ya, fil qiyamah au dabatun lid-dajjal. Ya, jadi beliau pernah melihat dabah yang kelak nanti akan muncul bersama Dajjal. Yang mana beliau pernah menyeberangi lautan, lalu beliau melihat ada seekor, ya, binatang yang aneh, gitu. Yang aneh, terus akhirnya diceritakan saat beliau berjumpa dengan Rasul. Ya Rasul, saya pernah melihat dabah yang sebelum pernah saya lihat di manapun, ya. Apakah itu mungkin bagian daripada miliknya Dajjal? Maka Nabi SAW mengatakan iya, ya. Nampaknya itu, ya. Artinya sudah ada memang, ya, binatang Dajjal yang muncul, yang tempatnya memang tidak diketahui di mana. Ada huwa tarjamatu rawil hadis, ya. Wa ma'anil kalimat al-gharibah qauluhu ad-dinu, yakni bizalika dinul amal. Ya, dinul amal artinya, ya, agama dalam perbuatan. Di anna dina yang qasum ila kismainin, dinu amalin wa dinu jazain. Wa nahnu fid dunya dinu amalin wa fil akhirah dinu jazain. Kita sekarang di dunia ini beragama untuk berbuat. Nanti kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Faqauluhu maliki yaumiddin al-murabbi dinul jaza. Ya kan? Maliki yaumiddin artinya adalah hari pembalasan atau waktu pembalasan, agama pembalasan. Wa qaulu ta'ala wa raditu lakumul islama dina.
Nah, kalimat raditu lakum Islam Madinah adalah dinul amal. Ya. Dan hunaka kisma ini minad-din. Ad-dinu amalin, ad-dinu jazain. Wa qalu huna ad-dinu nasiha, adapun ketika digabung ad-dinu nasiha al-murad bi dinul amal wan nasihatu yakni ikhlasu syai'. Jadi agama adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan ikhlas, ya, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan ya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu qad masyaina Ramadan. Ya. Wa Ramadan ayatun yu'tilana darsan, ya. Darsan fina ala annal amala yajibu an yakuna bil ikhlas. Ya, jadi Ramadan puasa di dalamnya itu mengajar kepada kita untuk selalu berbuat dengan penuh keikhlasan. Ya. Ya, kita selalu mendengar ya dalam bulan Ramadan itu hadis-hadis Nabi. Ya, misalkan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Orang yang puasanya karena ya Allah ya, man shoma Ramadan iman dengan keimanan dan keikhlasan akan mendapatkan ampunan. Ada huwa yakni ad-dinun nasiha, ad-dinul amal bil ikhlas. Ya. Wa makna nasihat itu lugatan. Adapun makna nasihat secara bahasa, ya kalau kita lihat ya di dalam buku ada juga sebenarnya ikhlas adalah min nasahtul qaula wal amal, ai akhlastuhu. Ikhlas itu ya berasal dari nasihat atau nasihat itu dari ikhlas. Ya. Ya, jadi orang yang melakukan nasihat itu dengan penuh ketulusan, ya, arti orang yang nasihat juga senantiasa ya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik perkataan maupun perbuatan. Ai akhlasuhu. Wa fi syar'i ikhlasun niyyah minal ghisyi lil mansuhi lahu. Ada secara syariat yang namanya nasihat itu adalah niat yang tulus dari al-ghish, dari kecurangan. Ya. Dari berbuat curang terhadap siapa? Terhadap orang yang dinasihati. Ya. Beda ya antara orang yang memberikan motivasi dengan orang yang memberikan nasihat. Kalau nasihat itu biasanya empat mata, berdua ya. Kayak orang yang memiliki pekerjaan psikologi kan. Ya, psikolog biasanya nanti ada orang yang curhat ya, minta nasihat kan. Nah, psikolog ketika mendapatkan curhatan dari seseorang, dia nggak boleh curang. Ya, nggak boleh menipu, nggak boleh tidak ikhlas, harus ikhlas menerima, lalu menyampaikan yang benar. Ya. Dan diantara juga keikhlasannya tidak boleh ceritakan, ya. Tidak boleh ceritakan ya apa yang dicurhatkan kepadanya kepada orang lain. Gitu. Nggak boleh, ya. Harus di skip, di keep ya, dijaga. Ya, cukup dirinya yang tahu tentang masalah orang yang curhat kepadanya. Nah, idan hada wa ikhlasun niyyah minal ghisyi lil mansuh lahu. Makna an-nasihatu syar'an. Tutlaqun nasihat fil lughatil arab ala amrayni. Ya. Ada pun ya pada dua sisi ya atau dua perkara. Al-awwal bima artinya murni atau terpelihara dari asyawaib, terjaga terpelihara dari segala kotoran, dari hal-hal yang buruk. Ada huwa al-ikhlas al-awwal indal arab wasani dimana al-iltiam baina syai'aini. Apa itu iltiam? Kombinasi. Jadi melakukan kombinasi antara dua perkara. Artinya memang bagaimana seseorang yang memberikan nasihat harus ikhlas dan bisa ya, menjaga apa yang disampaikan oleh peminta nasihat.
Amma mana makna nasihat bil mafhum asyari yajibu an tashmula jami'a syu'unil haya sawa'un al ibadat awil adat. Adapun makna nasihat menurut pemahaman syar'i harus mencakup seluruh perkara kehidupan, baik itu ibadah maupun adat. Jadi ibadah misalkan orang yang memberikan nasihat agar menjadi ibadah dia selalu ikhlas, tulus kepada Allah, bahwa yang namanya adat itu kan orang ya ketika ingin meminta nasihat dia akan menyampaikan permasalahannya lebih dahulu, lalu nanti ada masukan-masukan. Nah, kebiasaannya adalah itu harus dijaga, jangan sampai keluar ya permasalahannya lalu akhirnya orang lain mengetahui. Ya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid. Nah, ini dalam kitab ya yang biasa kalian lihat, kalau di layar tidak nampak. Laisa li Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ghairu hadzal hadis. Ya. Jadi Tamim Ad-Dari ini cuma meriwayatkan hadis satu-satunya. Beliau punya anak satu, Ruqayyah, beliau pun punya hadis cuma satu. Kenapa? Karena memang beliau setelah masuk Islam tidak lagi berjumpa dengan Nabi. Kan beliau juga berjumpa dengan Nabi di ujung ya, di tahun ke-9 Hijriyah. Ya kan? Dia masuk Islam di tahun ke-9 Hijriyah, berjumpa dengan Nabi. Setelah itu beliau kembali ke tempatnya. Ada mengatakan tidak tinggal di Madinah dan tidak tinggal di Palestina. Sehingga beliau mendengar satu hadis dan tidak lagi pernah mendengar hadis langsung dari Nabi SAW. Ini adalah ya, al-hadis al-wahid, ya. Hadis satu-satunya yang dimiliki oleh Tamim. Wan nasihatu kalimatun jami'atun maknaha iradatu jumlati khairin hiya zatan li hafzil mansuhi lahu. Nasihat adalah perkataan atau ungkapan yang ya kompleks, ya, jami'ah, yang menyeluruh. Maknanya adalah iradatu jumlati khair, berharap berbagai kebaikan, hiyazatan, untuk ya didapat, dihasil mansuhi lahu, ya kebaikan orang yang dinasihati. Jadi dinasihati yang nanti meminta nasihat kepadanya. Wa hiya min wajizil asma wa mukhtasiril kalam. Nasihat merupakan perkataan yang ringkas, ya, wa mukhtasiril kalam, dan juga ungkapan yang singkat. Walaysa fi kalamil Arab kalimatun mufroda. Dalam bahasa Arab tidak ada kata yang unik, yastawfi bihal ibarah, ya, yang memenuhi berbagai ungkapan, an makna hadir kalimat, dari makna kata ini, kata nasihat, ya. Kama qalu fil fallahi laisa fi kalimatil Arab, fi kalamil Arab kalimatun ajma li khairai ad-dunya wal akhirah ma'an. Ya. Jadi dalam ya kitab Al-Fallah disebutkan tidak ada perkataan atau ungkapan orang Arab, ya, kata yang mencakup dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat, kecuali kata nasihat. Ya. Jadi nasihat itu ya memang sangat berbeda ya dengan kata-kata lain, ya. Ya, kalau orang mengajar itu kan biasa, dan itu bukan nasihat, hanya menyampaikan materi. Orang yang berpidato, orang yang ceramah juga demikian. Tapi kalau nasihat, ya memang juga sebenarnya kalau dalam perkataan lain itu juga untuk kebaikan dua juga ya. Tapi nasihat lebih spesifik lagi. Ya. Wa mana qaluhu ad-dinu nasiha ai imaduddin. Karenanya tema kita kan adalah imaduddin, fondasi agama. Kenapa dikatakan fondasi agama? Ya.
adanya nasihat itulah akhirnya orang menjadi baik. Adanya nasihat, maka agama pun bisa tegak. Wa qawamuhu an-nasihah. Pondasinya adalah nasihat. Ya, agama akan tegak kalau nasihat tetap berlangsung dan berjalan di tengah kehidupan umat. Akan runtuh agama kalau tidak ada lagi saling menasihati. Makanya di antara ya surat yang terpendek yang kata Imam Syafi'i, kalau saja umat Islam memahami betul surat ini akan cukup baginya. Man ta'rif ma hiya surah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Siapa yang memahami surat ini akan cukup baginya. Anda tahu? Hah? Surat terpendek dalam Al-Quran. Al-Kausar. Hah? Al-Kausar. Yang kedua, Al-Asr, Ustaz. Asar. Al-Asr. Ya, Al-Asr. Al-Asr itulah kata Imam Syafi'i, kalau saja ya seorang muslim memahami dengan baik, cukup baginya tidak perlu surat lain, yaitu Al-Asr. Ya kan di situ isi nasihat kan? Ya, bahwa orang akan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati. Nasihat di dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Jadi kalau ada nasihat, insya Allah akan menjadi baik. Kalau ada nasihat, insya Allah akan tegak kehidupan ya beragama. Maka dikatakan al-imaduddin wa qawamuhu an-nasihah. Dia merupakan fondasi agama ya dan pengokohnya nasihat. Wa kaqaulihi al-hajju arafah. Ya, kayak ungkapan haji arafah itu artinya adalah imaduhu wa mu'zamuhu. Ya, dia merupakan fondasi dan juga tonggaknya. Wa amma tafsirun nasi wan anwa'uha faqal khitabi, adapun maksud dari hadis ini adinun nasihat dan macam-macamnya, maka Imam Khitabi wa ghairu minal ulama yaqulun ya, dan sebagian ulama yang lain mengatakan, ya kita akan jabarkan ya tentang nasihat lillah apa, nasihat di Rasul apa. Faqala fil awal an-nasihatu lillah. Apa itu nasihat lillah? Bukan berarti Allah butuh nasihat. Tapi maknanya adalah munsharifun ilal iman bihi. Bahwa ya kita tentunya memahami nasihat untuk Allah itu bermaksud pada keimanan. Kita beriman kepada Allah, wa nafi syirki anhu, menafikan kesyirikan. Allah tidak ya ada yang sama dengannya, kalau tidak ada sekutu baginya. Wa tarkul ilhad fi sifatihi, dan juga menjauhkan diri dari ilhad, ya, membangkang atau juga mengingkari fi sifatihi, terhadap sifat-sifat Allah. Wa wasafahu bi sifatil kamali wal jalali kulliha, dan juga ya tentunya mensifati Allah dengan sifat sempurna dan agung secara keseluruhan. Wa tanzihihi an jami'in naqais, lalu membersihkan zat Allah dari berbagai kekurangan, ya. An-naqais ya, kekurangan, cacat. Wal qiyamu bi ta'atihi, berusaha menegakkan ketaatan kepadanya. Wajtinabu ma'siyatihi, berusaha menjauhi maksiat. Wal hubbu fihi, mencintai karena Allah. Wal bughdu fihi, mencintai juga marah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya kayak kita mungkin atau kalian ya. Ya, setelah kita dikumpulkan dalam kelas atau dalam pertemuan ini, maka landasilah ya di antara kalian misalkan terutama ya mencintai karena Allah. Kalaupun ada marah, marahnya karena Allah, benci karena Allah gitu kan. Misalkan ya orang yang di antara kita mungkin, tapi mudah nggak terjadi kan, ya berbuat maksiat,
Nah, bencinya karena Allah maksiatnya itu gitu. Ya, bukan benci kepada seseorang ya, tapi karena perbuatannya gitu. Gitu kan? Wajihadu man kafara bihi, dan berusaha untuk memerangi orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Tapi harus kita paham, kata jihad itu bukan sekedar perang, ya, tapi adalah bagaimana menjelaskan, berusaha untuk memahamkan kepada orang ingkar kepada Allah agar mereka paham ya tentang Allah yang sebenarnya. Wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukri 'alaiha, mengakui akan nikmat Allah lalu mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal ikhlasu fi jami' umur wa du'a ila jamil awsaf al-mazkurah, berusaha ikhlas dalam berbagai urusan karena Allah dan berdoa memohon kepada Allah dengan sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia, wal hasu 'alaiha wa talattuq bin nas, memiliki motivasi ya, motivasi untuk menggunakan nama-nama Allah yang mulia dan talatub. Nah, sisi lain juga adalah bagaimana bersikap lembut, bersikap sopan, ya, bersikap kasih sayang kepada sesama manusia. Karena percuma kan kalau kita punya hubungan yang erat kepada Allah, tapi hubungan kita kepada sesama manusia tidak baik. Ya, sebagaimana itu percuma kalau berhubungan baik dengan manusia tapi tidak berbuat baik kepada Allah. Ya, ini kan orang kafir misalkan kan. Orang kafir banyak yang berbuat baik kepada sesama manusia, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ya percuma. Intinya adalah bahwa dua-duanya harus dilakukan. Qala al-khitabi wa haqiqatu hadhil awsaf raji'atun lil 'abdi fi nusfihi nafsuhu fa inna Allah subhanahu ghaniyun an nusfin nasih. Imam Khitabi mengatakan hakikat dari kata atau sifat ya ini, nasihatu lillah adalah raji'atun ilal 'abdi, kembali kepada setiap hamba, pada kita semua ya. Fi nusfi nafsihu, ya, dalam menasihati dirinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun anus nafsi, karena Allah tidak butuh nasihat kita. Allah tidak butuh nasihat manusia. Justru kita lah yang membutuhkan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya adalah bahwa nasihat untuk Allah adalah demikian tadi ya, beriman, menjauhi syirik, meninggalkan pengingkaran, ya, dan juga memuliakan Allah dengan berbagai bentuk, ya, dan menyebut nama-nama Allah, berdoa, cinta karena Allah, marah pun karena Allah, dan berbagai macam lainnya ya. Tadi sudah disebutkan maksud daripada nasihatu lillah. Amasanian an-nasihatu li kitabillah. Ma huwal maksud minan nasihatu li kitabillah? An-nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala fabil iman bi annahu kalamullah ta'ala wa tanzilihi. Jadi maksud daripada nasihat untuk Alkitab Allah adalah dengan beriman juga, beriman pada kitab-kitab Allah, ya, terutama Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah ta'ala wa tanzilihi. Dia merupakan firman Allah dan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yushbihu syai'un min kalamina, tidak sama ya, antara kalam Allah dengan kalam manusia, tidak sama. Wala yaqdiru ala mislihi ahadun minal khalqi, dan tidak ada yang mampu menandingi, tidak ada yang mampu menandingi atau membuat serupa siapapun dia dari makhluk Allah, tidak ada yang mampu, karena dia merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ta'zimuhu, kemudian juga mengagungkan Al-Quran, wa tilawatuhu haqqa tilawati, membacanya dengan sebaik-baik bacaan, wa tahsinuha, ya, dan juga ya, memperbaiki, berusaha untuk lebih baik dalam membaca Al-Quran, wal khusyu' indaha, berusaha khusyuk di saat membaca, wa iqamatu hurufin fit tilawah, dan juga berusaha untuk memberikan hak-hak huruf dalam membaca Quran. Ya, makanya disebut dengan makharijul huruf. Ya.
tempat keluarnya huruf, itulah yang dilakukan oleh seorang yang ingin berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran. Wazabu anhu ditakwil muharrifin, berusaha untuk membela, ya, untuk membela Al-Quran dari berbagai tafsiran al-munharifin, ya, bukan muharifin, bisa juga muharifin sebenarnya. Ya, jadi dari takwil yang menyimpang. Nah, ini kita bela. Oh, ini takwil yang tidak baik, ini takwil yang tidak benar, ya. Ini takwil yang salah, gitu kan. Maka ketika kita mengatakan nasihatul kita bilang, kita lakukan demikian. Azzabu anhu takwilil muharifin al muharifin. Wa tasdiqu bima fihi wal qub ma'ahkamhi. Membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an wal wuquf ma'ahkamhi, dan juga berdiri tegak dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, wa tafahumu ulumuhu wa amsaluhu, memahami ilmu dan amsal yang ada di dalam Al-Quran, wal i'tibaru bimawadi'ihi, mengambil pelajaran dari berbagai tema yang ada dalam Al-Quran, wa tafakkuru fi ajaibihi, merenungi akan keajaiban Al-Quran, wal amalu bimuhkamihi, dan mengamalkan ayat-ayat muhkamnya, wat taslim li mutasyabihi, menerima ayat-ayat yang mutasyabih. Baik, uridu an as'ali laikunna, ya. Mal farqu baina muhkam wal mutasyabih. Apa yang dimaksudkan muhkam dan mutasyabih? Apa bedanya? Kalian tahu nggak? Belum. Kalau muhkam apa? Kalau mutasyabih apa? Ya, mungkin ini nanti akan ada ya di pelajaran ulum Quran, ya. Tapi sekilas mungkin saya sampaikan bahwa muhkam itu adalah ayat-ayat yang mudah dipahami dan secara umum memang bisa dipahami. Dan biasanya terkait dengan ibadah, syariat, contohnya sholat. Ya, ketika Allah mengatakan aqimus sholat wa atuz zakat, jelas itu ayat muhkam. Ya, karena secara umum masyarakat tahu tentang sholat, tentang zakat. Ya. Nah, ini menjadi wajib bagi kita untuk menegakkannya. Kutiba alaikum siyam, puasa. Apa maksud puasa? Ya begitu. Sudah dipahami oleh masyarakat. Dia muhkam. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah jelas. Ini namanya muhkam. Adapun mutasyabi adalah ayat yang pemahamannya atau maksudnya banyak diperdebatkan. Bahkan juga lebih cenderung tidak diketahui makna secara detailnya, secara hakikinya. Misalkan ya, di awal surat Al-Baqarah, di awal surat Ali Imran, itu kan alif lam mim. Itu kan ayat mutasyabihah. Ya. Sampai sekarang banyak perdebatan maksud daripada alif lam mim itu apa. Bahkan lebih cenderung juga tidak diketahui maknanya. Ya kan? Alif lam mim. Nah, ini namanya muhkam dan mutasyabih. Nah, kita tentunya terkait dengan nasihat oleh kita bila kita amalkan yang muhkam, kita terima walaupun tidak kita pahami ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Wal bahsu an umumihi, mencoba membahas mana yang umum dari Al-Qur'an, wa du'a'u ilaihi. Nah, doa ilaihi itu artinya mengajak. Kita ajak orang lain untuk beriman, membaca, mengagungkan, memuliakan Al-Quran, ya. Ilahi wa ila madzakarna min nasihati, dan berbagai macam ya makna nasihat tadi yang sudah disebutkan terkait dengan kitabullah. Hada huwa asani. Tsumma as-salis an-nasihatu li Rasulillah. Wa amma nasihatu li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalah. Adapun nasihat untuk Rasul adalah tasdiq, membenarkan risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi,
beriman apa yang sudah dibawa oleh Nabi. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi? Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Nabi? Hadis. Ya. Ini semua harus diimani. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, mentaati baik dalam urusan perintah atau dalam urusan larangan. Taati saja. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Nanti ada dalam hadis. Nah, selanjutnya ya, apa yang aku larang, apa yang aku larang maka tinggalkan, apa yang aku perintah maka lakukanlah. Dan juga bukan hanya itu, wa nusratuhu hayyan wa maitan. Berusaha untuk membela Nabi di saat beliau hidup maupun sudah meninggal. Nah, kalau sekarang mungkin kita tidak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak lagi hidup. Tapi masih kewajiban kita untuk membelanya di saat beliau sudah tidak ada, maitan. Bagaimana caranya nusratuhu maitan? Yaitu menjaga apa yang sudah disampaikan oleh beliau, menjaga kemuliaan nama beliau, ya, jaga ya martabat harkat beliau. Dan kalau ada yang mencela, menghina, kita bela atau kita ya apa sanggah ya berbagai macam ya tuduhan yang tidak baik kepada beliau kan. Jadi urusan kita adalah ketika mengatakan nasihat oleh Rasulullah adalah nusratuhu maitan. Sungguh ya kita tentu bersyukur ya, bahwa kita sudah diridupkan oleh Rasul ya. Ada satu hadis yang diceritakan Nabi SAW bersama sahabat berkunjung ke kuburan Baqi. Lalu Nabi mengatakan assalamualaikum ala diyari minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini kan di antara kalau mau berziarah ke kuburan baca ya, ini ya kalimat ini. Assalamualaikum ala diyari minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Selamat sejahtera pemilik atau penghuni kuburan tempat ini ya kita insya Allah akan menyusul kan, kita akan menyusul. Nabi sudah menyusul kaum muslimin yang sebelumnya dan mungkin juga orang tua kita ada di antara ya teman-teman yang sudah juga ya, menyusul ya. Jadi kan namun setelah itu beliau mengatakan wadatu anni bi ikhwani biqa'a ikhwani atau hadis, aku kangen, aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Itu kata Nabi. Wadatu anni biqa'a ikhwani. Lalu sahabat ketika mendengar kalimat ini mengatakan, awalasna bi ikhwani kaya Rasul, bukankah kami saudaramu Rasul? Bukankah kami adalah ikhwanmu ya Rasul? Kok bisa kangen? Dengan padahal kan berjumpa tiap hari. Apa kata Nabi? Antum ashabi wa ammaladi ikhwani huwa hum alladhi ya'tu min ba'di amanu bi walam yarawni. Kalian ada sahabatku ya. Tapi yang aku maksud dengan ikhwan, saudara-saudaraku itu adalah orang yang nanti datang setelah aku, mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak berjumpa dengan aku. Kira-kira kita pernah berjumpa enggak? Pernah kan? Walaupun sekedar dalam mimpi kan? Enggak pernah kan? Tapi tetap kita beriman kepada beliau. Kita bahas kaji ada satu beliau ya insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang dikangenin. Kita termasuk yang dirindukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya 14 abad yang lalu beliau sudah mengatakan demikian. Ya. Nah, ini tentunya juga harus kita wujudkan dalam membela beliau walaupun beliau sudah tidak ada. Wa mu'adatu man adahu, memusuhi atau mengingkari orang yang memusuhi Nabi. Wa mu'alatu man walahu, loyal, membela, mendukung orang yang loyal, orang membela dan mendukung hadis-hadis atau risalah Nabi. Ya, jadi menentang orang yang memusuhi, ya ikut bekerja sama, ikut membela orang yang membela beliau. Wa i'zamu haqqihi, memuliakan hak beliau. Wa tauqirihi, dan juga menghormati beliau. Wa ihya'i thariqatihi wa sunnatihi, menghidupkan
thariqah dan sunnahnya, wa ijabatu da'watihi, merespon seruan-seruan beliau, wa nasri sunnatihi, menyebarkan sunnah beliau, wa nafi tuhma anha, dan juga menafikan tuduhan-tuduhan terhadap beliau. Nah, banyak ya tuduhan beliau kan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi adalah gila, ada yang mengatakan Al-Quran buatan Nabi, ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi adalah seorang yang memiliki ya, istri yang banyak, berarti seorang yang syahwatnya tinggi dan berbagai macam kan. Nah, ini tugas kita adalah bagaimana menafikan tuhmat atau membantah segala tuduhan yang tidak benar. Wastisari ulumiha wa tafaqquh fi ma'aniha, berusaha memahami ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dan juga memahami makna yang terkandung di dalam ilmu tersebut. Wa du'a'u ilaiha, dan mengajak masyarakat untuk juga beriman mengikuti nasihat kepada Rasulullah SAW ini. Wa talaffufu fi ta'limiha, bersikap lembut, sopan santun ya, dalam mengajarkan hadis-hadis Nabi. Wa i'zamuha wa ijlaluha, mengagungkan, memuliakan hadis-hadis Nabi. Wa ta'addub inda qiraatiha, sopan ya dalam atau di saat membaca hadis Nabi. Ya. Walaupun bukan Quran ya, hadis Nabi tetap harus kita punya sikap yang sopan saat kita membaca hadis Nabi. Jangan sambil bercanda, ya, jangan sambil tertawa menyampaikan hadis Nabi. Tidak sopan ya. Wal imsak anil kalam fiha bi ghairi ilmin. Nah, dan juga menahan diri dari berkata sesuatu tanpa ilmu ya tentang hadis ya, atau tentang berbagai macam yang kita tidak tahu ilmunya, lalu ya berbuat atau berkata sehingga tidak sampai maksud daripada yang diinginkan. Wa ijlalu ahliha lintisabihim ilaiha, dan juga menghormati keluarganya ya, karena hubungan nasab kepada beliau kan. Jadi kalau yang punya hubungan nasab maka kita muliakan. Wa takhalluq bi akhlaqihi wa ta'addub bi adabihi, berakhlak dengan akhlak beliau ya, bersikap sopan dengan etika yang diajarkan oleh beliau. Wa mahabbatu ahli baitihi, dan juga mencintai keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi, menjauh dari melakukan bid'ah, atau ta'arud li ahadin min ashabihi ya, atau ta'arud membenci ya atau menentang salah satu dari sahabat, nggak boleh. Ini kan yang banyak ya, atau yang ada dilakukan oleh satu kelompok ya bernama Syiah. Mereka katanya Muslim, tapi mereka ya bukan saja satu, tapi banyak sahabat yang dibenci. Ada Abu Bakar, ada Umar, ya itu dibenci oleh mereka. Bahkan bukan hanya sahabat, istri Nabi pun dibenci, Aisyah. Ya. Ini kan berarti bukanlah seorang Muslim, karena seorang Muslim tidak mungkin demikian. Hada huwa as-salis. Tsumma ar-rabi an-nasihatu fi a'immatil muslimin. A'immah itu jamak dari imam. Ya. A'immah jamak dari imam. Imamun, imamani, a'immah. Artinya adalah pemimpin. Bagaimana nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin? Amman nasihatul a'immatil muslimin fa mu'awanatum al-haq, berusaha untuk membantu mereka dalam kebenaran. Nah ini ya, bahwa dalam bergotong royong, bekerja sama tentu pada kebenaran. Bantu mereka kalau mereka melakukan kebaikan, kalau kebenaran. Wa ta'atuhum, mentaati mereka. Ya. Wa amarahum bihi, ya, dan juga mengajak ya untuk selalu berbuat baik. Wa tanbihum wa tazkiruhum, mengingatkan, mengkritis mereka ya kalau mereka berbuat salah, ya, menyimpang. Namun dengan cara birifkin walutfin, dengan cara yang sopan, cara yang lembut, yang kasih sayang, ya. Wa ilamuhu bima ghafalu anhum, mengingatkan ya kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan.
wa tablighuhum an hukuk min hukukil muslimin, menyampaikan kepada mereka akan hak-hak kaum muslimin, ya. Wa tarkil khuruj alaihi bisayfi, ya, dan menghindar untuk apa khuruj, ya, keluar atau juga eh, namanya all out itu kan, walk out kalau dalam apa persidangan itu kan, atau bersikap, ya, menentang menggunakan asaib, menggunakan pedang, tidak boleh kan. Wa ta'rifu qulubin nas, ya, li ta'atihim wa salatu khalquhum, ya. Dan juga berusaha untuk menyatukan hati-hati manusia untuk taat dan sholat di belakang mereka, wal jihadu ma'ahum, berjihad bersama mereka, wa an yad'u lahum bisolah, doakan kebaikan untuk mereka, ya. Doakan kebaikan untuk para pemimpin, ya. Karena pemimpin tetap manusia yang mungkin punya salah, di dalamnya juga ada kebaikan. Adapun, ya, kalau misalkan mereka berbuat baik kita dukung, kalau ada kesalahan kita ingatkan. Hadza huwa rabi, tsumma al-akhir an-nasihatu li'amatil muslimin. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin secara umumnya selain para pemimpin, ya. Wa amma nasihatu amatul muslimin wa hum man ada ulatul amri, ya. Mereka adalah selain daripada pemimpin. Apa caranya atau maksudnya? Fa irsyaduhum lima solihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Bagaimana mengarahkan, mengajak pada kebaikan, baik kebaikan akhirat maupun juga kebaikan dunia mereka. Wa i'anatahum 'alaiha, membantu mereka, wasatri auratihim, ya, menutupi aib-aib mereka, menutupi keburukan-keburukan mereka. Karena kita tidak mungkin terhindar dari keburukan, ya. Kalau ada keburukan bukan berarti harus dicela, harus diumbar, enggak. Tapi bagaimana tutupi, berikan yang terbaik untuk bisa menjadi orang baik. Wasaddi khulatihim, yakni, ya, menutupi celak-celak, ya, apa hal-hal yang tidak baik bagi mereka. Wadaf ilmadari anhum, berusaha juga untuk menolak segala yang membahayakan mereka. Wajal bil manafi lahum, memberikan yang terbaik bermanfaat untuk mereka. Wa amarahum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Birifkin, nah ini kan, dengan penuh kelembutan, wa ikhlasin, keikhlasan, wa syafaqati alaihim, kasih sayang terhadap mereka. Wa tauqiri kabirihim, menghormati yang besar, wa takhaluhum bil mau'izatil hasanah, ya, dan juga banyak-banyak memberikan nasihat yang baik kepada mereka, wa tarki ghasyihim wa hasadihim, dan juga menjauhkan dari bersikap curang, menipu, dengki, iri, benci, dan berbagai macam, ya, sikap tercela. Hindari. Wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair, bagaimana mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri pada kebaikan. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minal makruh, membenci apa yang dibenci oleh dirinya sendiri. Wazabu an amwalihim wa a'radihim, ya, bagaimana membela untuk, ya, mempertahankan harta dan kehormatan mereka. Wa ghairi zalika min ahwalihim bil qawli wal fi'li, dan berbagai macam, ya, kondisi baik perkataan maupun perbuatan, ya, wa hasihim ala takhalluq, ya, dan motivasi untuk berakhlak bijami'i ma zakarnahu min anwa'in nasihat, dengan berbagai macam nasihat yang tadi sudah disebutkan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Wallahu a'lam. Hakikatun nasihat, nasihat fardu kifayatin idza qama biha man yakfi saqata an ghairi wa hiya lazimatun ala qadri taqah. Nasihat itu hakikatnya wajib kifayah, fardu kifayah, ya, enggak harus semuanya.
idza qama biha man yakfi, kalau ada yang melakukan, ya, mampu dia, man yakfi, orang punya kemampuan untuk melakukan, maka gugurlah yang lain, saqata an ghairihi, gugur kita. Kalau misalkan ada, misalkan kalian satu kelas, ya, nanti satu orang punya kemampuan untuk menasihati, nah cukup, ya udah dia yang maju untuk menyampaikan nasihat satu persatu dari teman-teman yang lain, ya. Tapi kalau nggak ada satu sama sekali, nah semuanya berdosa jadinya. Harus ada satunya yang bisa memberikan nasihat. Wahya lazimatun ala qadri taqwa. Dia merupakan kewajiban sesuai kemampuan. Wan nasihatu fil lugha yuqalu nasahatul asara idza safaituhu wa qila ghairu dzalika wallahu a'lam. Atau nasihat secara bahasa adalah ketulusan. Tadi sudah sebutkan ya. Ya, yuqalu nasahatul asal artinya aku bersihkan, ya. Aku murnikan, ya. Madu, idza safaitu artinya aku bersihkan dan aku murnikan. Dan ghairu dzalika, wallahu a'lam. Ini tadi sudah jelaskan ya, di dalam makna asyarfu ad-dinu ismain, ya, dinu amal, dinu jaza. Ini juga sudah masuk dari anasatu lillah tadoman amro ini ifadul ibadah lahu asyhada lahu bil wahdaniyah. Ini sebenarnya ringkasan ya dari apa yang sudah tadi saya sampaikan. Ya, saya berusaha untuk bagaimana merangkumnya. Ya, bagaimana nasihat kepada Allah, intinya ada dua, ya. Bagaimana kita ikhlas beribadah, bagaimana kita bersaksi kepada Allah dengan mentauhidkan baik dalam rububiyah maupun uluhiyah dan asma dan sifat Allah. Adapun nasihat kepada kitab Allah itu ada berbagai macam, ya. Di sini ada 6, ya. Baik azabu anhu, tasdiqu khabarihi, imtisalu awamirihi. Intinya memang tadi yang saya sebutkan atau yang disebutkan dalam kitab ini, ringkasannya seperti ini. Adapun nasihat kepada Rasul pada dua perkara, an-nasihatu lahu fi hali hayatihi, an-nasihatu lahu ba'da wafatihi. Ya. An-nasihatu di Rasul takun bi umuri minha. Nah, ini jabarannya yang tadi juga sudah saya sampaikan, ya. Ada 8 paling tidak jabaran dari nasihatu di Rasulihi, di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja ya. Nah, sementara nasihat untuk a'immatul muslimin, a'imah jamak imam, ya, imam al-qudwah. Imam itu artinya pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ummah itu adalah qudwah. Ummah itu pemimpin. Qudwah wa min qalu waj'alna lil muttaqina imama. A'immatul muslimin sinfani minan nas, ya, bahwa pemimpin di tengah masyarakat itu ada dua jenis. Pertama ulama, ya, ulama ar-rabbaniyun alladzina warasun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Jadi para ulama itu adalah pemimpin kita. Ya, kalau mungkin dibagi sekarang ada pemimpin spiritual, ada pemimpin, ya, dari sisi kenegaraan. Ya. Ya, kalau spiritual ya ulama. Walaupun sebenarnya kalau dulu nggak ada perbedaan, ya. Ulama ya pemimpin. Ya, makanya Khulafaur Rasyidin kan, 4 khalifah itu pemimpin dari sisi agama baik, dari sisi selain agama juga bagus, ya. Nah, kalau di sini disebutkan memang ulama ada pemimpin kita, mereka adalah ulama robbani yang mewarisi Nabi SAW baik secara ilmu, wa ibadah, akhlak dan dakwah. Haulahum ulul amri hakikatan. Mereka lah para pemimpin yang sebenarnya. Di anna haula yubashiruna al-ama wa yubashiruna al-umara wa yubayyinuna dinallahi wa yad'una ilaihi. Karena mereka lah yang menyampaikan kepada masyarakat umum, menyampaikan kepada para pemimpin, para amir, dan menjelaskan agama Allah dan mengajak kepada agama Allah. Asin pulsani mi a'immatil muslimin al-umara. Nah, jadi jenis kedua yang dimaksudkan pemimpin adalah umara. Siapa umara? Al-munfizuna di syariat. Mereka-mereka yang ditugaskan untuk menerapkan syariat Allah. Karena ya, kalau pemimpin di tengah kaum muslimin tidak menerapkan syariat Allah, dia akan berdosa.
akan mendapatkan nanti balasannya kenapa mereka tidak mau menerapkan syariat Allah. Walihada naqul al-ulama mubayyinun wal umara munfizun. Oleh karena itu bisa kita katakan kalau yang pertama ulama adalah penjelas tentang agama, wal umara pelaksana syariat yang telah dijelaskan. Yajibu alaihim an yanfizu syariat Allah azza wa jalla fi anfusihim wa fi ibadillah. Wajib mereka adalah menerapkan syariat Allah baik pada diri mereka dan juga pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa lil ulama wa nasihatul lil ulama takun bi umur minha. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya penjabarannya atau ringkasnya di sini ya hampir sama sebenarnya dengan yang dijelaskan dalam kitab. Saya cuma mau jadikan poin-poinnya aja ya. Ya, bisa dibaca nanti. Adapun nasihatul lil umara takun bi umur minha. Nah, yang umaranya di ini ya. Ya, sama ya dengan sebelumnya. Wa min syurutin nushi li waliyil amri asyaratul awal an takuna nasihat bi rifqin walayyin asyaratul tsani an takuna nasihat sirron. Ya, kalau demo nasihat bukan ya. Ya kalau demo sebenarnya bukan. Demo adalah bagaimana cara untuk bisa menyampaikan kebenaran. Walaupun tujuannya adalah menasihati juga, tapi kan nggak terpenuhi syarat kedua, antakun nasihat sirron. Nasihat itu harusnya dilakukan dengan rahasia, sembunyi-sembunyi atau tidak perlu yang lain tahu, tidak perlu banyak orang yang tahu. Ya, ada nasihatul lil umara wa amatihim ay awamul muslimin wa nusuli amati muslimin bi an tubdilahum al mahabbah wa basyasha al wajhi wa al islam wa nasihatu wal musa'ada wa dzalika. Ya sebenarnya sama ya dengan yang sebelumnya bahwa kaum muslimin perlu dinasihati atau perlu mendapatkan nasihat. Disinilah tegaknya agama Islam, tegaknya masyarakat Islam. Ya. Mencintai, berwajah basyasha, ya, memandang basyasha, wajah cerah, ya, atau kelihatan tersenyum, wa'alaikum salam, menyampaikan salam jika bertemu, memberikan nasihat, musa'adah, bantuan, wabarakalika, bahwa memang wajah libul lil masolih dan lil masajid, lil mafasid. Wa ana khitabaka wahid min al-'amma laisa ka khitabaka wahid min al-umara. Ya, jadi perlu diketahui bahwa ya, penyampaian oleh satu orang ya, dari kalangan orang bukanlah seperti khitabaka lil wahid min al-umara. Wa ana khitabaka lil ma'anid laisa ka khitabaka lil jahil. Menyampaikan nasihat bagi orang yang keras ya, menentang tidak seperti orang menyampaikan kepada orang jahil. Walikulli maqamin maqal, setiap tempat ada perkataan. Fansah li amatil muslimin mastata'ata. Maka berusaha memberikan kepada masyarakat umum dari kaum muslimin semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Hada idan mana sati anna dosa wa nabhasa fil hadis sabi. Kaifa? Faituna Masya Allah. amin soalin.